melalui liur atau melalui apa. Nggak ada, Pak. Nah itu yang saya juga masih belum ini ya. Isu lah seperti. Karena buat saya ini penting juga kan gitu. Karena kan kalau hubungan seks toh bukan darah kan itu, ya kan. Jadi apa maksudnya apa liur juga bisa itu kan paling dasar. Baik. Ya. Terima kasih. Semua obat punya efek samping. Permasalahannya adalah diputuskan untuk minum obat apabila efek utamanya jauh lebih banyak manfaatnya ketimbang efek samping. Itu keputusan yang dokter lakukan. Nah, untuk mendapatkan obat jenis ARV itu kan ada konsultasi, ada konseling ya dari seorang dokter untuk dengan cermat memberikan obat jenis apa. Kalaupun misalnya sampai terjadi ada efek samping yang disebut Bapak alergi, maka sudah ada SOP-nya, apa yang harus dilakukan. Bukan dengan meniadakan atau membatalkan ARV-nya. Bisa jadi ARV-nya dosisnya direndahkan dulu atau diganti dengan jenis lain yang sesuai dengan kondisi si pasien. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk itu ya. Dan biasanya efek samping ini juga muncul karena adanya sugesti, Pak. Ya, saya HIV, ayo HIV, minum obat itu ayo muntah-muntah. Saya ngelihat ayo muntah, saya jadi muntah. Ya, sugesti yang dibangun tentang obat itu menjadi hal yang penting untuk menangani efek samping. Dan biasanya kalaupun terjadi efek samping, ya, yang biasanya rata-rata memang ada efek sampingnya ya untuk ARV, itu berjalan biasanya 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan. Itu reaksi yang lumrah dan wajar untuk pemberian ARV pertama. 2 minggu sampai 1 bulan. Gitu ya. Kalau dia lebih lama, maka dokter harus memutuskan apakah dia mengurangi dosis atau mengganti ARV yang lain. Ya, bukan menyetop ARV. Seumur hidup minum, Dok? Ya? Minum seumur hidup apa udah? Ya, seumur hidup. Seumur hidup. Sejauh ini seumur hidup ya. Mana tahu nanti 5 tahun yang akan datang ada teknologi baru. Amin. Ya, ada penelitian baru. Ya, jadi nggak seumur hidup. Tapi sampai saat ini masih seumur hidup. Jadi prinsip kerja ARV ini kan nggak membunuh. Dia hanya membatasi perkembangbiakan supaya virusnya tidak berkembang biak tambah banyak. Ingat, kalau tambah banyak dia Menular. bisa mudah menularkan. Kalau dia nggak cukup maka dia nggak bisa menularkan. Jawaban selain yang saya sebutkan ini dia tidak menular, apapun tidak menular, ya. Yang menular hanya satu, melakukan hubungan seks yang berisiko. Hubungan seks yang berisiko adalah hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, yang kita nggak tahu status pasangan kita HIV karena banyak, gitu ya. Atau hubungan seks monogami, ya, pada satu orang yang memang dia HIV, ya, itu merupakan hubungan seks berisiko. Pertama. Kedua, penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Kenapa jarum suntik? Memang biasanya pada pengguna narkoba suntik. Tetapi kalau yang teman-teman maksudkan adalah jarum suntik di layanan kesehatan, insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena layanan kesehatan sudah tahu ketika penggunaan jarum suntik harus ada proses sterilisasi kalau tidak mampu untuk menggunakan yang disposable. Oke. Nah, sebenarnya tahun-tahun terakhir ini juga, kalau dulu ya hampir 67, malah pernah 76% HIV itu ditularkan melalui jarum suntik. Tapi kemudian berjalannya waktu dia agak turun, lalu sekarang agak naik lagi, dikit lagi ya, naik lagi tuh pengguna narkoba suntik. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun jarumnya steril, kantung darahnya steril, maka donor darah juga berisiko menularkan kalau memang darahnya terinfeksi HIV. Ketiga. Keempat, itu penularan dari ibu ke anak. Caranya ada 3. Satu, pada saat bayi masih dalam kandungan melalui transplasental, istilah kerennya. Kedua, pada proses persalinan, ya. Dan ketiga, pada menyusui, pada ASI dan proses menyusui. Di luar itu, Pak, nggak menular, ya. Ciuman nggak menular, Pak, kecuali kalau ciumannya sampai jontor dan berdarah-darah. Ya, di luar itu nggak menular. Apalagi kalau cuma serumah, ya, berkontak sosial, itu nggak akan menular. Ya, dan HIV memang kalau tadi Bapak tanya itu kan kalau hubungan seks nggak ada darahnya gitu kan ya.
Kenapa dia bisa menular? HIV itu ada selain di darah, dia juga ada di cairan vagina, ada juga di air mani, dan ada di ASI. Ya, jadi itu menjelaskan bahwa hubungan seks menularkan karena memang HIV ada di cairan vagina dan di air mani. Terjawab Bapak? Mantap.